Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang sempat menjadi misteri lantaran tidak diketahui secara pasti siapakah yang mengirimkan sate ayam yang dicampur dengan racun. Hingga akhirnya kasus ini pun terungkap. Seperti apa kasus ini dan terungkapnya kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Peristiwa mengerikan ini bermula pada hari Senin 18 Mei 2026 malam hari. Ketika itu, keluarga yang berada di Duku Jatir, RT 001, RW 001, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Tengah, mendapatkan kiriman paket makanan yang berisikan sate ayam, dan paket itu pun diterima oleh seorang wanita lansia bernama Aminah, berusia 57 tahun. Awalnya, pada saat menerima kiriman sate ayam tersebut, pengirim sate diketahui bernama Lurianti Putri, anak kedua dari korban. Namun, di saat Aminah ini mengkonfirmasi tentang kiriman sate tersebut, spontan saja anak korban membantahnya dan merasa tidak memesan sate. Yang awalnya, Aminah merasa senang, seketika rasa senang itu pun berubah menjadi rasa curiga. Dikarenakan ketidakjelasan siapa yang mengirimkan sate tersebut, Lurianti anak korban meminta pada ibunya agar tidak memakannya dan segera membuang sate itu. Dikarenakan adanya desakan itu, dan korban pun menurutinya untuk membuang kiriman sate ayam tersebut. Mungkin karena tergiur dengan rasa dari sate ayam, korban Aminah diam-diam memakan sate ayam itu hingga malam pun berlalu. Keesokan harinya, Selasa 19 Mei 2026, pada jam 7 pagi, datanglah anak kedua korban yang bernama Lurianti Putri ke rumah ibunya. Tujuannya untuk menitipkan anaknya pada sang ibu. Namun, Lurianti ini merasa curiga setelah melihat lampu depan rumah masih menyala. Terlebih lagi setelah dipanggil berkali-kali, tidak ada respon dari dalam rumah. Lalu Lurianti ini meminta bantuan pada tetangga sekitaran untuk membantunya memeriksa kondisi dalam rumah. Pintu rumah pun terpaksa dibuka secara paksa. Setelah pintu itu terbuka, lalu Lurianti ini masuk ke dalam rumah dan hati Lurianti pun hancur seketika. Di saat melihat ibunya dalam kondisi mulut mengeluarkan buih busa, serta masih ada bekas muntahan yang menempel pada mulutnya dan baju. Dengan kondisi tangan yang mengepal, Lurianti pun sangat histeris dan memanggil keluarga lainnya terkait kondisi dari sang ibu. Meski kondisi jasad korban ini pada saat ditemukan dalam kondisi tidak wajar, namun keluarga tidak menaruh rasa curiga dan menganggap kematian korban ini sesuatu yang wajar. Hingga akhirnya korban pun dimakamkan. Kecurigaan atas kematian korban ini bermula dari tetangga sekitaran yang merasa jika kematian korban bukanlah hal yang wajar dan meminta pada keluarga untuk membuat laporan pada pihak kepolisian. Membuat keluarga pun baru teringat jika malam sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa, korban mendapatkan kiriman sate dan keluarga pun mencurigai jika sate tersebut diam-diam dimakan oleh korban. Yang menguatkan dugaan jika korban ini keracunan setelah makan sate, yakni 5 ekor ayam peliharaan milik dari korban ditemukan mati setelah memakan bumbu sate sisa dari korban. Setelah beberapa hari, tepatnya pada hari Senin 25 Mei 2026, akhirnya Lurianti dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polsek Ngemplak, sembari membawa satu bangkai ayam yang mati sebagai sampel. Pihak kepolisian pun menyarankan untuk melakukan otopsi pada jasad korban untuk mengetahui benar atau tidaknya kecurigaan keluarga jika kematian korban setelah memakan sate ayam. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, setelah 11 hari korban dimakamkan, pihak kepolisian bersama dengan dokter forensik melakukan ekshumasi, pembongkaran makam dari korban, guna mengetahui secara pasti penyebab korban ini meninggal dunia. Meski Lurianti statusnya saksi, awal penyelidikan yang menjadi perhatian adalah anak kedua korban, karena pengirim sate tersebut atas nama dirinya. Namun pihak kepolisian tetap fokus mencari kebenaran dari kasus tersebut. Dan polisi juga sudah memeriksa 13 orang saksi yang terkait dengan kematian korban. Di dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, polisi menemukan lokasi
pembelian sate yang diketahui dibeli di warung sate ayam Madura di wilayah Kertasura bukan di Ngemplak. Petunjuk tersebut didapati setelah polisi menemukan nama tempat sate tersebut dibeli. Setelah pihak kepolisian mengkonfirmasi pada penjual sate yang berinisial MM, penjual sate pun menjelaskan jika selama ini dirinya selalu menggunakan plastik transparan dalam penjualan. Sementara bungkusan sate yang diterima oleh korban Aminah ini berwarna hitam. Dengan adanya perbedaan warna antara plastik dari bungkusan penjual sate dan warna dari bungkusan plastik yang diterima oleh korban Aminah ini, sudah jelas jika pelaku ini berupaya mengaburkan asal-usul sate tersebut dibeli. Selain itu, pihak kepolisian pun mulai menelusuri akun Gojek serta pengemudi Gojek yang mengirimkan sate kepada korban Aminah. Upaya polisi dalam penelusuran itu akhirnya berhasil dan menemukan titik lokasi pengambilan sate tersebut. Titik pengambilan pakai sate itu berada di samping utara warung sate Madura yang dekat dengan rumah dari Lurianti, putri kedua korban. Bukan hanya titik lokasi saja, pihak kepolisian pun menemukan driver yang mengirimkan sate ke korban. Di dalam pengakuannya, ketika menerima paket, driver Gojek ini sempat curiga karena nama dan foto akun pemesan adalah wanita, tetapi yang datang seorang pria. Namun pria itu berdalih pada dirinya adalah anak dari Aminah. Sehingga driver Gojek pun tak lagi mempermasalahkan akan hal itu. Bahkan pria tersebut pun berpesan pada driver Gojek untuk memberitahukan kepada Aminah bahwa sate ayam itu dikirim Lurianti dan mengatakan sate ayam tersebut berasal dari keluarga yang berada di Solo. Padahal Aminah sendiri tidak memiliki anggota keluarga yang tinggal di Solo. Dari dua petunjuk itulah yang ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga polisi pun mengambil kesimpulan jika pelaku sengaja menggunakan akun palsu atas nama Lurianti Putri dengan tujuan untuk memfitnah yang seolah-olah putri kedua korban itulah yang mengirimkan sate dan sebagai pelaku pembunuhan. Terungkapnya akun palsu atas nama Lurianti yang mengarahkan polisi pada seorang pria yang mengirimkan sate tersebut. Terlebih lagi, lokasi pria yang dicurigai tinggal di Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sesuai dengan titik awal pembelian sate. Pada hari Kamis 4 Juni 2026, pihak kepolisian meminta keterangan pada pria tersebut yang diketahui bernama Purwadi Wahyudi berusia 40 tahun dan statusnya adalah menantu dari korban. Di dalam interogasi, Purwadi mengakui jika memang dirinya yang mengirimkan sate kepada Aminah, ibu mertuanya. Tetapi Purwadi ini membantah keras jika sate tersebut telah dicampur dengan racun, melainkan hanya memberikan mantra atau jampi-jampi. Hal itu dilakukan agar ibu mertuanya ini mau menuruti apapun permintaannya. Namun, pihak kepolisian tidak langsung percaya. Terlebih lagi, hasil forensik membenarkan jika kematian korban akibat zat berbahaya yang tercampur di dalam bumbu sate. Pada tanggal 8 Juni 2026, terdesak dengan semua bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, akhirnya Purwadi ini mengakui jika dirinya merupakan orang yang mengirimkan sate ayam beracun kepada Aminah, ibu mertuanya. Dari sosok pelaku pembunuhan inilah pihak kepolisian mendapati motif pada pembunuhan itu, yakni sakit hati, karena dirinya merasa tidak dianggap karena pengangguran oleh keluarga. Namun ternyata keluarga yang mendapati motif dari pelaku sontak membantah keras akan hal itu. Bukan tanpa alasan, ternyata pelaku pembunuhan ini kecanduan judol dan sudah memiliki track record buruk di dalam keluarga. Memang selama ini hubungan antara korban dan pelaku tidak harmonis. Namun penyebab ketidakharmonisan itu dikarenakan sikap pelaku sendiri. Pelaku ini sering membohongi ibu mertuanya terkait masalah keuangan. Pelaku sering meminta uang yang ternyata uang tersebut digunakan untuk bermain judol. Selain itu, pelaku memiliki banyak hutang ke beberapa temannya dan uang tersebut digunakan untuk bermain judol. Meski sering melakukan kebohongan, pelaku tidak pernah merasa salah dan malu, serta terus mengulanginya. Sikap itulah yang membuat hubungan antara korban dan pelaku tidak harmonis. Ketidakharmonisan itulah yang memicu pelaku melakukan pembunuhan berencana kepada ibu mertuanya.
mulai dari memesan racun tikus secara online, membuat akun fake atas nama Lurianti Putri, putri kedua dari korban, mengganti bungkusan sate untuk mengelabui asal-usul sate dibeli, hingga titik lokasi pengambilan sate pun dekat dengan rumah dari Lurianti. Mengenai waktu dan niat pembunuhan itu dilakukan dan prosesnya seperti apa, pihak kepolisian mengaku sedang melakukan pendalaman keterangan pelaku ini. Beliau ini meninggal, apakah P juga hadir di pemakaman, di rumah duka, atau seperti apa? Oke, saya jawab. Iya, dia di situ. Jadi dia di situ biasa. News seperti kita biasa. Terus ya itu terus sampai 1-2 hari itu yo, jenenge wong ada tahlilan ya. Ya dia yo biasa aja. Terus ya jenenge wong terbang selabung dalam arti dilapori dia seakan-akan itu menyangga dalam artinya malah harus rasa lah ya terus kalau kita kepenak atau tempoh itu seperti itu yang saya ketahui. Oke, jadi ya si P ini berarti bertindak seolah-olah seperti biasa saja. Biasa, tapi saya tidak menuduh, maaf loh, karena belum ada hasil yang otentik dari forensik. Si P itu pinjam akunnya namanya Lurianti Putri untuk memesan ojek, istilahnya tukang ojek ya. Si P itu bilang terhadap Gojek itu, tolong mas ini antar ke Ibu Aminah, tapi jangan bilang kalau dari saya anaknya ya loh. Gojek terus berangkat ya loh. Atas perbuatannya, pelaku ini terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal pidana mati. Guys, inti dari kasus ini, sudah banyak kasus pembunuhan berencana dan tidak berencana dikarenakan kecanduan judol. Jika ada sanak keluarga yang memiliki kebiasaan bermain judol, sebaiknya diwaspadai karena segala cara akan dilakukan demi bisa bermain judol. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?